Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu terbaik bab 194 orang-orang menjadi tinggi. Saat dia mendengar kata-kata He Jiarong, Yang Sim Yao masih tidak bereaksi. Tetapi setelah dia melihat Lin Yu berjalan ke sini dengan senyum di wajahnya, tubuhnya tiba-tiba menggigil, dan wajahnya langsung menjadi lilin dan gemetar. Said, terima kasih. Xie sekretari, dia pemegang saham terbesar kedua Wanyu Studios. Ya, apa, Xiao Yang, apa kamu tahu? Xie Changfeng berkata dengan senyum di wajahnya. Kaki Yang Sim Yao terasa empuk dan hampir jatuh ke tanah, untunglah Shen Jiajun di sebelahnya membantunya. Xiao Yang, ada apa denganmu, apa kamu tidak nyaman? Xie Changfeng bertanya buru-buru dengan prihatin. Yang Sim Yao lebih dari tidak nyaman, dan dia merasa seperti dia ingin mati memikirkan kata-kata dia telah mempermalukan Lin Yu sekarang. Dia tidak sabar untuk menusuknya 2 kali di pahanya. Lin Yu dengan sopan berjabat tangan dengan beberapa bakat film di atas panggung setelah naik panggung, tetapi hanya melewatkan Yang Sim Yao. Xiao He, ada juga Xiao Yang, ini adalah bakat luar biasa yang dikembangkan oleh Hollywood. Melihat Lin Yu tidak berjabat tangan dengan Yang Sim Yao, Xie Changfeng tidak bisa membantu tetapi mengingatkannya. Sekretaris Xie, bukan karena aku tidak memberinya wajah, tapi dia memberitahuku ketika dia berada di antara penonton barusan bahwa dia tidak ingin berjabat tangan denganku, seorang dusun. Lin Yu tersenyum ringan. Begitu kata-kata Lin Yu keluar, semua orang di bawah gempar, dan banyak orang mencibir. Haha, perasaan berpura-pura dipaksakan di depan bos mereka, kali ini mereka bisa berlebihan. Ada begitu banyak anak muda yang sombong sekarang. Jika itu aku akan membukanya. Aku tidak tahu apa yang sehebat itu. Ya, buka dia. Buka dia. Semua orang membicarakannya dan tidak bisa tidak berteriak, dan mereka meminta Lin Yu untuk mengusir Yang Sim Yao saat itu juga. Dia, Tuan He, aku salah. Aku salah. Yang Sim Yao berlutut di tanah dengan embusan lembut, memegangi paha Lin Yu dan menangis. Tuan He, saya tidak tahu Taisan. Tuanmu tidak peduli dengan penjahat, jadi maafkan saya kali ini. Dia tahu bahwa martabatnya benar-benar hilang dengan berlutut ini, tetapi dibandingkan dengan pekerjaannya, martabat adalah omong kosong. Alasan mengapa dia kembali ke China kali ini adalah karena perlakuan super tinggi dari Wanyu Studios. Untuk alasan ini, dia bahkan memalingkan wajahnya dengan Hollywood. Jika Lin Yu memecatnya, maka dia tidak punya tempat tujuan. Jika hanya menemukan perusahaan film dan televisi, gaji yang ditawarkan tidak cukup baginya untuk melunasi pinjaman rumah mewah. Oh, Dadao Yang, jangan berani-berani, bagaimana kamu bisa berlutut untukku, seorang dusun? Tolong bangun, tolong bangun. Lin Yu buru-buru mengulurkan tangan untuk menariknya. Beraninya Yang Sim Yao, mengetahui bahwa Lin Yu sengaja menggodanya, air mata mengalir, dan dia terus memohon, bos, saya salah, saya benar-benar tahu saya salah, maafkan saya kali ini. Wei Suening di antara hadirin membuka lebar mata Sui Lingling, dan kemudian menutup mulutnya dan menyeringai, bajingan bau ini benar-benar buruk. Dia tidak memiliki simpati untuk Yang Sim Yao yang sepihak ini, tetapi merasa senang melihatnya malu. Direktur Yang, apakah Anda memohon kepada saya? Bukankah Anda baru saja mengatakan bahwa tidak akan ada hari memohon kepada saya? Lin Yu berkata sambil tersenyum. Untuk orang seperti itu dengan mata yang baik dan tangan yang rendah, dia harus memberinya pelajaran. Saya salah. Saya punya mata tapi tidak ada manik-manik. Saya punya mata tapi tidak ada manik-manik. Yang Sim Yao menamparkan mulutnya dengan keras. Oke, apa yang saya katakan itu penting, saya katakan, untuk wajah Suening, Anda mohon, saya tidak akan menolak,
tetapi perawatan Anda dikurangi setengahnya, dan masa percobaan selama setengah tahun diperpanjang. Apakah Anda bersedia? Lin Yu berkata dengan ringan. Ya, ya. Yang Si Miao mengertakkan gigi. Meskipun pengobatannya dikurangi setengahnya, masih jauh lebih baik daripada perusahaan film dan televisi dalam negeri lainnya. Xiao Yang, Tuan He memberimu kesempatan lagi, kamu harus memanfaatkannya, dan ingatlah untuk lebih membumi di masa depan. Xie Changfeng tersenyum dan berkata kepada Yang Si Miao, oke, kalian semua sedih. Yang Si Miao buru-buru mengikuti di belakang kerumunan dan berjalan dengan putus asa. Saat melewati Wei Suening, dia tidak berani mengangkat kepalanya. Dia tidak punya wajah untuk menyambutnya dan buru-buru meninggalkan aula perjamuan. Di akhir resepsi, Xie Changfeng memanggil Lin Yu ke samping, memberinya kartu nama, dan berkata, ini adalah informasi kontak dari Sekretaris Komite Partai Kota Qinghai yang baru. Kami pernah ke pedesaan bersama sebelumnya. Hubungannya cukup baik. Dia berkata halo, biarkan dia menjagamu, dan jika kamu memiliki sesuatu di masa depan, kamu dapat memanggilnya. Terima kasih, Paman. Lin Yu mengubah namanya secara khusus, dan berkata dengan prihatin, Paman Xie, jaga dirimu kali ini. Jangan khawatir. Xie Changfeng menepuk pundaknya dan tersenyum, Jiarong, orang pergi ke tempat yang lebih tinggi, dan air mengalir ke tempat yang lebih rendah. Kamu adalah talenta muda terbaik yang pernah saya lihat. Saya sarankan Anda di masa depan, Anda dapat mempertimbangkan untuk datang ke Beijing untuk pengembangan, dan kemudian Paman Xie akan memperlakukan Anda dengan anggur dan makanan yang enak. Saya tidak punya rencana seperti itu untuk saat ini. Tidak apa-apa di Qinghai. Lin Yu menyeringai. Ada begitu banyak hal yang terjadi di Qinghai tahun ini. Bagaimana jika saya pergi ke ibu kota? Meskipun Qinghai sudah menjadi kota besar teratas di China, secara adil, itu masih tidak baik dibandingkan dengan Beijing, yang merupakan pusat politik dan ekonomi utama. Jika Anda masih muda, Anda harus pergi keluar dan melakukan lebih banyak hal. Dengan bakat Anda bisa pergi ke mana saja. Maju. Xie Changfeng memandang Lin Yu dengan kagum. Lin Yu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia tidak berbicara lagi. Sejujurnya, dia tidak terlalu tertarik pada tempat seperti ini di mana orang yang mampu bisa keluar dari yang benar dan yang salah. Berapa banyak orang yang telah jatuh ke tanah sebelum mereka menunggu untuk maju. Keesokan paginya, Lin Yu baru saja tiba di rumah sakit dan sedang mencuci tangannya ketika ponselnya berdering. Dia buru-buru berkata kepada Li Zhensheng, Saudara Li, bantu saya menjawab telepon. Li Zhensheng melihat bahwa itu adalah milik He Jinxiang, dan dia langsung menerimanya. Hei, Tuan He, apakah ada hubungannya dengan Tuan? Saya tidak tahu apa yang dikatakan He Jinxiang di ujung telepon. Ekspresi Li Zhensheng berubah dalam sekejap, dan dia buru-buru berteriak kepada Lin Yu, Tuan, tidak apa-apa, ada yang salah dengan tokoh utama He Ji Baoyuge. Ada apa? Lin Yu dengan cepat mengguncang air di tangannya dan bergegas. Kata seseorang membawa sekelompok besar orang untuk membuat masalah, mengatakan bahwa paviliun Baoyu kita menjual batu giok palsu. Wajah Li Zhensheng jengkel, ini bukan kentut sialan, bagaimana kita bisa mengingatnya? Lin Yu mengerutkan kening dan tidak berkata apa-apa. Setelah memikirkannya, dia meraih telepon dan berkata, aku akan ke sana. Tuan, biarkan aku pergi denganmu. Tidak, kamu hanya perlu berada di toko. Setelah itu, Lin Yu naik mobil dan bergegas ke paviliun He Ji Baoyu. Saat ini, 4 atau 5 van diparkir di pintu masuk paviliun Baoyu. Ruangan itu penuh sesak dengan orang-orang yang berpenampilan seperti gangster. Hampir semua orang membawa tongkat kayu. Seluruh pintu masuk toko berantakan. Lantainya penuh dengan sampah kaca. Hampir semua lemari kaca di meja kasir hancur berkeping-keping, dan banyak ornamen giok di lemari juga terpengaruh, pecah dan retak.
Lin Yu masuk ke kamar dan melihat adegan ini tiba-tiba menjadi marah, dan berkata dengan marah, siapa yang melakukannya? Apa yang saya lakukan? Seorang pria berotot dengan tato duduk di kursi di area resepsionis mengangkat kepalanya dan berkata dengan bangga. Apa yang tidak dia harapkan adalah begitu suaranya jatuh, Lin Yu sudah melangkah ke arahnya, dan pada saat yang sama menendang dadanya dengan keras sebelum dia bisa menjerit di masa depan, tubuhnya sudah terbang keluar. Pria dan kursi di bawah pantatnya terhempas ke dinding belakang dengan klik, kursi itu langsung hancur, dan pria bertato itu juga terbanting ke dinding dengan keras, dan tiba-tiba merasa tubuhnya hampir hancur. Sekelompok orang yang datang bersamanya terengah-engah, dan mereka akan memukuli Lin Yu. He Jinxiang berusaha keras untuk menghentikan mereka, dan memohon, saudaraku jangan lakukan itu, jika ada yang ingin Anda katakan, tolong. Itu masalah kita harus kehilangan uang. Jiarong, jangan impulsif. He Jinxiang dengan cepat meraih Lin Yu, berkeringat banyak. Pria bertato itu mencengkeram dadanya, merasakan organ dalamnya hancur, dan menunjuk ke Lin Yu dan berkata, oke, kamu tidak ingin menjual giok palsu, kamu berani memukuli orang. Bos Wu, jangan khawatir, ada yang ingin kita katakan, itu adalah tanggung jawab toko kita, dan toko kita harus mengambilnya. He Jinxiang berlari untuk membantu pria bertato itu. Lin Yu melihat bahwa He Jinxiang sangat sopan kepada pria bertato itu, kulitnya berubah, dan dia berkata dengan cemas, saudaraku He, benar-benar ada yang salah dengan batu giok kita. Tidak mungkin. Kwitansi, sertifikat, dan barang semuanya ada di sini, kamu bisa lihat sendiri. Pria bertato itu berdiri dengan keras, lalu menunjuk ke kotak dan kwitansi di atas meja. Lin Yu bergegas ke depan, mengambil gelang giok di dalam kotak dan melihat lebih dekat, dan menemukan bahwa meskipun gelang giok itu sangat indah dalam pengerjaan dan warnanya bagus, ia memiliki kilau kusam dan memang palsu. Itu persis sama dengan foto di sertifikat. Ini memang dari Heji. Biar aku lihat lebih dekat. Jika kamu tidak memberiku penjelasan hari ini, aku akan menghancurkan tokomu. Kata pria bertato itu dengan dingin. Tadi dia hanya menghancurkan wadah yang tidak berharga di depannya, hanya untuk memberi Lin Yu dan yang lainnya kesulitan. Jika dia mengganggunya, semua wadah yang layak di belakang juga akan dihancurkan. Jangan berhenti, saudaraku, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, jangan menghancurkannya, jangan menghancurkannya. He Jinxiang berkeringat banyak, begitu banyak orang, jika mereka memulai tangan mereka tidak dapat memegangnya sama sekali. Anda tahu, deretan kontainer paling berharga di belakang bernilai puluhan juta. Saat itu, sebuah jeep militer dan 3 truk militer tiba-tiba berhenti di depan Hui Sengtang. Truk militer itu penuh dengan tentara berseragam kamuflase dengan peluru tajam, yang jelas ini adalah regu yang siap menjalankan misi. Orang-orang dan kendaraan di sekitarnya semua menghindari Sanshe saat melihat pemandangan ini, dan pasien di rumah sakit juga menciut ketakutan, bertanya-tanya apakah Hui Sengtang terlibat dalam gugatan, karena takut melibatkan diri mereka sendiri. Melihat begitu banyak tentara, ekspresi Li Zhensheng tidak bisa tidak berubah. Dia pikir dia ada di sini untuk mencari kesalahan, mengepalkan tinjunya, dan berjalan keluar. Pada saat ini, seorang pria berambut pendek berseragam kamuflase melompat dari jeep, menatap Hui Sengtang, dan berkata sambil tersenyum, sudah lama sekali saya tidak kembali. Masih sama. Lei Jun. Li Zhensheng sangat gembira saat melihat pria berseragam kamuflase itu. Dia berlari keluar dengan tergesa-gesa, meraih bahu Lei Jun, dan tersenyum, kenapa kamu punya waktu untuk datang? Bukankah begitu? Datanglah ke area militer untuk misi. Datang dan lihat kau dan Jiarong ngomong-ngomong. Lei Jun tersenyum, lalu dia melambai ke sekelompok tentara di belakangnya. Aku punya semua, istirahat di tempat. Setelah dia selesai berbicara, dia menyeret Li Zhensheng ke dalam ruangan dan berkata sambil tersenyum, Saudara Li,
Aku merindukanmu dan Jiarong, tapi sayang sekali, aku harus pergi setelah beberapa saat. Aku tidak bisa minum alkohol, jadi aku hanya bisa mengobrol sebentar. Tuhan. Saudara Lei, bukan kebetulan kamu datang. Sebelum kamu datang, suamimu baru saja pergi. Paviliun Heji Baoyu mengalami kecelakaan. Li Zenseng menghela nafas tak berdaya. Ada apa? Lei Jun mengerutkan kening dan bertanya buru-buru. Beberapa orang membuat masalah di masa lalu dan merusak toko. Li Zenseng berkata dengan agak kesal. Apa ini? Toko kakakku berani istirahat. Orang-orang ini benar-benar tidak sabar. Lei Jun mendengus, lalu dengan cepat berjalan keluar, dengan tegas, semuanya, perhatikan. Istirahat. Berdiri dengan perhatian. Masuk ke dalam mobil dan berangkat ke paviliun Heji Baoyu. Ya, sekelompok tentara mendengus, hula, dan masuk ke mobil dengan senjata. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.